Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ulun akan menyampaikan daripada kitab Nasaihud Diniyah daripada karangan Imam Haddad. Di antaranya adalah kelebihan berzikir, ya. Sering kita berzikir, mungkin ada yang tahu tentang kelebihannya, ada juga ada yang belum tahu. Jadi sama-sama kita belajar, bukan maksud untuk menggurui, tapi untuk menyampaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min afdali anwa'il dzikri wa ajmahu qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir sering kita dengar dan sering kita baca. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faqad warada anhu alaihi salatu wassalam annaha khairul kalami wa habbu ila Allah ta'ala. Bahwasannya bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tadi adalah ucapan yang paling Allah sukai. Ini mudah aja bacanya, pendek, sambil santai kan. Ketik tasbih, ada tasbih yang elektrik atau tasbih yang pukah kayak gitu. Nah itu dibaca, itu luar biasa. Allah sangat suka dengan ucapan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam li'anna aqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma ta'alat alaihi syams. Ucapan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tadi, kata Rasulullah, aku lebih suka daripada ketika kita menunggu terbitnya matahari. Di matahari kan mau terbit sudah nih. Itu bagus ya. Nah, itu saking indahnya matahari, tapi lebih suka lagi kata Rasulullah, aku membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di kelebihan yang di lain lagi ada juga kelebihan orang yang membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau kami di pondok dulu, waktu di pondok Balikpapan, Abu Yasyarwani, setiap habis sholat membaca istighfar 100 kali setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Cuman ditambahi dengan wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, sebanyak 100 kali. Sebentar aja itu Pak, 100. Masih lama kita ngobrol sambil ngopi, sambil makan wadai, itu lama. Kalau membaca istighfar astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi itu 100 kali cuma sebentar. Ya kita sempatkanlah waktu kita mengadu dan mengobrol kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala astaghfirullah bi yaumin 70 marratan ghafarallahu lahu 700 dzambin. Barang siapa membaca istighfar setiap harinya 70 kali, maka Allah ampuni dosanya sebanyak 700 dosa.
70 kali bacanya. Nah, kita biasa baca 100. Diampuni dosanya yang kecil sebanyak 700 dosa. Kalau dosa besar itu harus bertobat. Dosa besar syaratnya harus tobat, tidak mengulangi dan menyesal selama-lamanya. Waqala alaihi salatu wassalam, wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaih bi yaumin aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya sebanyak 70 kali. Kalau kita biasa salat 5 waktu itu, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Itu biasanya setiap selesai salat 5 waktu. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan daripada berzikir dan beristighfar. Ya, apalagi zaman sekarang ini manusia banyak lupa daripada ingatnya. Baik itu disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan rutinitas sehari-hari, akhirnya terlupakan hak kita kepada Allah untuk beristighfar dan berzikir. Kemudian juga saya sampaikan tentang kelebihan orang yang membaca salawat. Nah, ini sudah akhir daripada bulan Rabiul Akhir, ya. Kemarin Rabiul Awal ramai kita memperingati Maulid baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, hampir tiap hari, tiap malam, bahkan sehari bisa 3-4 kali mengadakan peringatan Maulid. Itu bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita cinta kepada Rasulullah, kita diakui sebagai umatnya, mendapat syafaatnya, akhirnya kita masuk surga beserta Rasulullah SAW. Waqala alaihi salatu wassalam, telah bersabda baginda Rasulullah SAW, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 salawat wa rafa'a lahu biha 10 darajat wa kutiba lahu biha 10 hasanat wa hatta biha anhu 10 khati'at. Barang siapa membaca salawat kepadaku, misalnya salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Salawat ini banyak, ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau kita nih kayaknya cari yang pendek-pendek aja, ya. Cari yang ringkas. Ya, kebanyakan begitu manusia. Amalannya pendek, pengen pahalanya banyak. Nah, itu. Barang siapa membaca salawat kepada aku, kata Rasulullah, 1 kali salawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas bagi orang yang membaca salawat tadi 10 salawat atau kebaikan. 1 kali membaca sallallahu ala Muhammad dibalas dengan 10 kali lipat salawat atau kebaikan. Dan Allah angkat baginya orang yang membaca salawat tadi 10 kebaikan atau derajat. Dan dituliskan baginya orang yang membaca salawat 1 kali tadi 10 kebaikan, wa hatta biha anhu 10 khati'at, dan Allah ampuni daripadanya 10 kesalahan daripada orang yang membaca salawat tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, awladun nasu fi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling pertama nanti bersamaku di hari kiamat, paling pertama di hari kiamat bersamaku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku.
Nah, sampai aja yang tahu itu berapa jumlah sampai membaca salawat hari ini, berapa habis sholat berapa. Kalau bisa rutin lah, misalnya 30 kah 50 kah, rutin setiap habis sholat 5 waktu dibaca. Ya, banyak kelebihannya daripada orang yang membaca salawat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala Allahumma salli ala Muhammad, kata Rasulullah, barang siapa yang mengucap membaca Allahumma salli ala Muhammad wa anjaluhul maq'adul muqarrab indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ati, dan dia akan menempati dirinya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat, dan wajib dia mendapatkan syafaatku bagi yang mau membaca. Kalau tidak mau membaca berarti tidak mau dapat syafaat. Ya, walaupun banyak orang-orang zaman sekarang yang tidak mau baca selawat, dosa didengarin. Pahalanya untuk kita juga. Konsekuensinya adalah orang yang rajin membaca selawat, maka dia wajib mendapat syafaat Rasulullah. Bayam bagi likulli mukminin, dan seyogyanya bagi orang mukmin itu adalah ayyuksara minas shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dawamin awqat, bahwasanya dianjurkan bagi setiap orang mukmin untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW pada tiap-tiap waktu. Wa fi lailatul jum'ati wa yaumiha khususan. Nah, terlebih lagi pada setiap malam Jumat dan siang hari Jumat. Makanya banyak kita sering ketemu majelis sholawat, baik itu majelis habsi atau salawat burda. Banyak orang baca setiap malam Jumat karena luar biasa fadilahnya. Wabil hadis anna Allah Ta'ala annahu qala lahu alaihi salatu wassalam, man shalla alaika sallatin alaihi wa man sallama alaika sallamat alaihi. Barang siapa membaca salawat, maka Rasulullah pun juga bersalawat kepadanya. Barang siapa mengucapkan selamat kepada baginda Rasulullah, maka orang tersebut pun juga akan selamat. Nah, kalau pengen hidup kita selamat, berberkat dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, bacalah sholawat. Sholawat ini semua bisa membaca. Perempuan, mohon maaf, kalau lagi datang bulan boleh tidak baca Al-Quran? Tidak boleh ya? Tapi kalau sholawat boleh. Dan tempatnya juga jangan tempat sembarangan. Maksudnya ada tempat-tempatnya juga. Jadi sholawat ini dimanapun, kapanpun kita dibolehkan membaca sholawat. Jangan di kamar mandi, ya. Maksudnya boleh dimanapun dan kapanpun, tapi ada aturannya. Dan membaca sholawat ini tidak ada risiko. Semakin banyak kita membaca, nanti kita akan dekat dengan Rasulullah, dan orang yang paling pertama bersama Rasulullah nanti di hari kiamat. Waqad amara alaihi salatu wassalam bil iksari min as-salahi alaihi bi yaumil jum'ati khususan. Dan Rasulullah juga menganjurkan untuk membaca salawat itu pada hari Jumat lebih khusus. Qala alaihi salatu wassalam, aksiru minas salati alayya yawmal jum'ah.
perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salata ummati turadu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Bahwasannya bacaan salawat umatku itu akan dikembalikan kepadanya pada setiap hari Jumat. Fa'aqrabahum minni manzilatan aktsarum alayhi shalah. Maka dia nanti akan berdekatan dan berdampingan dengan diriku bagi orang yang paling banyak membaca sholawat. Apalagi sekarang tuh ada tasbih yang ini ya Pak ya, yang di jari itu ya. Biar aja kata temannya, kamu ini so alim sekarang, so anu enggak apa-apa, baca aja. Pertama kita latihan dulu, latihan ketek dulu kan. Nah nanti dilatih dengan sambil main di hati, sambil anu kan, santai-santai, ketek. Nggak usah dengerin kata orang, kamu nih sekarang so alim, so ini, so itu. Nggak usah didengar, karena kita nanti juga masuk kubur juga sendirian. Nggak usah takut, nggak ditemani sama orang. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang panjang umurnya tetapi bertambah bagus amal ibadahnya. Ini yang susah ya. Kata Rasulullah SAW juga, hati-hati bagi kalian yang sudah berumur 40 tahun. Itu sudah lampu, ibaratnya lampu kuning ya. Berhati-hati sudah. Kalau sudah umur 40 tahun, hati-hati. Mohon maaf, mungkin dulu kebiasaannya tidak pernah sholat, sudah umur 40 tahun, sudah benahi sudah. Sadang-sadang sudah 40 tahun kada sholat, kada puasa, kada keluarkan zakat. Takutnya nanti keterusan. Kalau sudah umur 40 tidak bisa berubah lebih baik lagi, nauzubillah, nanti akhirnya su'ul khatimah, nauzubillah. Kita tidak ada yang tahu Pak, umur tidak ada yang tahu. Berangkat sehat, berangkat kerja, pulang-pulang tinggal nama. Ya? Ada berita yang terbaru kemarin kan, bapak-bapak sama anaknya habis belanja di warung, motornya di pinggir jalan, akhirnya ditabrak mobil. Innalillah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada syarat orang yang harus meninggal dunia itu harus tua. Tidak ada syarat orang yang meninggal itu harus sakitnya parah. Tidak ada. Kalau dia sudah mau datang, tidak tahu urusan, siap tidak siap, harus siap. Nah masalahnya kita siap nggak sudah? Fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Perbanyaklah bekal untuk negeri akhirat, maka sebaik bekal itu adalah takwa. Bertakwa kepada Allah. Kalau sudah kita bertakwa, insya Allah mudah semuanya. Ya, walaupun istilah ada bahasa STMJ. Kamu tuh mesti STMJ. Tahu Pak STMJ Pak? Salat tetap, maksiat jalan. Kan ada begitu. Itu orang rajin salat tapi maksiat masih jalan. Tidak apa-apa. Tetap lakukan, insya Allah berubah dengan sendirinya. Ini sudah tidak sholat, maksiat jalan, nauzubillah min zalik, nanti akhirnya tidak baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang sering kita tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa kata Rasulullah? Ni'matani maghbubun bihima katsirun minan nas,
as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering kita terpana, akhirnya tertipu kita dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau sudah kita nih sehat, waktunya luang, duit banyak, dah ingat sudah. Kalau lagi laporan sama Allah, kalau lagi banyak masalah. Nah, lihat orang tuh sholatnya, tiba-tiba sholatnya khusyuk, berdoa nangis, nah berarti banyak masalah itu. Kalau sholatnya santai, cepat, Allah, itu lagi banyak duit tuh, lagi tidak banyak masalah. Tapi kalau sudah ada banyak masalah, ya Allah, sujudnya lama lah, apalah. Ya jangan begitulah dengan Allah. Ketika perlu baru mengadu sama Allah. Ya, tapi sebaik-baik curhatan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan curhat di sosial media. Ada masalah bikin status, orang yang tidak tahu jadi tahu. Tetangga yang tidak tahu jadi tahu. Kenapa? Bikin status. Lagi galau, lagi ini, galau apa. Jadi kalau pengen curhat sama Allah, ambil wudu, sholat sunnah 2 rakaat, ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dua nikmat tadi adalah nikmat sehat dan waktu luang. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Biasanya sampai jam berapa? Sejam lagi. Sejam lagi saya belum makan nih, Pak. Nggih, tidak apa-apa. Biar sedikit ada yang disampaikan bisa manfaatnya, bisa diaplikasikan, bisa diamalkan, itu yang bagus. Kemudian kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar membaca Al-Quran. Ya. Itu tidak pandang usia. Saya sudah tua Pak Ustaz, lidah sudah keras, bolehkah belajar Al-Quran? Boleh. Saking susahnya sampai belajar, maka pahalanya pun semakin besar. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar baca Al-Quran dan mau mengajarkannya. Nah, jadi kalau sudah kita pinter ngaji, ada orang minta ajarin ngaji, ajarin. Ilmu jangan disimpan, bahaya. Ilmu harus disalurkan dan disampaikan. Kira sudah. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa belajar ngaji, belajar. Kalau bisa datangin ustadznya. Ya. Kalau tidak bisa, panggil ustadznya. Jangan tidak digaji. Sudah manggil ustadznya jauh-jauh tidak digaji, Pak. Tidak berkah ilmunya nanti. Jadi panggil ustadznya, belajar kita membaca Al-Quran. Karena sebaik-baik curhatan itu adalah membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu sama dengan berbicara dengan Allah, kan? Iya, kan? Makanya ada adab-adabnya ketika mengaji. Jangan mentang-mentang di rumah ngaji tidak pakai baju, cuma pakai sarung. Ada yang juga yang lihat, Pak, ini musim panas, tidak tahan pakai baju. Ngaji cuman pakai sarung. Sholat zuhur kepanasan, tidak pakai baju, cuman pakai sarung. Ini saya pernah lihat sendiri. Sah tidak sholatnya, Pak? Sholat zuhur kepanasan siang hari, pakai sarung di atas pusat, tapi tidak pakai baju. Kenapa saya tanya? Karena panas. Pertanyaannya, sah tidak sholat zuhurnya? Sah aja sholatnya, tapi kurang ajar. Ini saya datang ke Masjid Al-Mijan, tidak pakai baju gamis, bersarungan aja ke sini, kan tidak sopan. Apalagi yang dihadapi Allah Subhanahu wa taala. Ya sesuaikanlah.
gaji besar, sholat, kopiah, mohon maaf, taimanan. Tahu taimanan, Mbak? Tahu lah taimanan? Yang hitam-hitam di kopiah. Ya. Cari baju atau pakaian yang paling bagus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi kita yang belum lancar mengaji, cari guru untuk belajar membaca Al-Quran. Habis itu ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, apalagi kita ngajarin bacaan Fatihah untuk anak kita, setiap dia membaca Fatihah itu pahalanya mengalir terus bagi orang tuanya yang mengajari bacaan Fatihah kepada anaknya. Jadi luar biasa itu. Ya, beruntunglah bagi orang-orang yang mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan sedikit yang dapat ulun sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Al-Mizan mendapatkan taufik, hidayah, ma'unah, serta diberikan keberkahan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, dan dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa kesembuhan untuk saudara Khairul Fahmi bin Haji Sahrani. Mari kita bersama-sama kirim Fatihah untuk kesembuhan saudara Khairul Fahmi bin Haji Sahrani. Masya Allah, jamaah sini, mudah-mudahan segera diangkat. Ala hadiniyah wa kuliyatin salihah yati syiba Khairul Fahmi bin Haji Sahrani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril mubin abdika wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rabbil alamin. Allahumma inna qad hadarna fi hadzal masjid ibtigha'a mardatika raja'a syafa'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la karban illa kashaftahu wa la daynan illa qadaytahu ولا مريضا إلا شقيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حد من حوائج والآخرة هي لك رضا إلا بقدرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر زيارة المكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرفوضا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.